produk perbankan. Yang sebetulnya bisa saja indikator ini bisa digunakan untuk produk yang lain. Misalnya bank diganti dengan toko online. Ya, jadi toko online saya adalah salah satu, misalkan gitu. Begitu ya, Pak, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan yang nomor satu, misal di atas tuh, di atas nomor dua, yang service quality, attractive, and Islamic Physical Facilities. Ini maksud dari si peneliti sebelumnya ini maksudnya apa? Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa gitu. Kalau kemudian kita berandai-andai, oh oke, nomor dua misalkan need and Islamic employee, kita tambahin apa nih, subjeknya apa, kita menduga-duga. Itu jatuhnya kita itu membuat indikator baru di mana treatmentnya itu berbeda. Kita kayak uji coba dulu gitu. Uji coba pertama gimana, uji coba kedua bagaimana, uji coba ketiga bagaimana. Jadi kita membuat indikator baru berdasarkan informasi dari si penelitian terdahulu gitu. Begitu ya, maka saya selalu menyarankan kepada mahasiswa saya, jika ingin kerja cepat, cari indikator yang memang lengkap subjek, predikat, objek. Kecuali tujuannya adalah emang mau ini baru, mau apa namanya membuat indikator baru. Jadi yang frase-frase ini kita tambahin subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa gitu. Dengan interpretasi kita sendiri. Bagaimana Bu Nani? Jadi tolong diperbaiki, tolong dicari lagi indikator yang kira-kira lengkap dengan subjek, predikat, objek. Begitu? Oke, ada Baik, next, terima siapa kasih, lagi? Bu Prof. Gina mau presentasi tadi, silakan. Saya boleh, Prof? Siapa? Bu Imas, mangga. Iya. Ini variabel apa namanya variabelnya punya saya, Prof. Yang pertama tentang destination image. Ini apa indikatornya? Ini mungkin tadi tidak sama dengan Bu Nani. Ada indikatornya amnesty, terus butir pernyataan aslinya, eh, titik-titik is expensive. Ini dari apa namanya sumbernya, sumber jurnalnya. Terus yang butir pernyataan asli keduanya, service staff sebagai subjek, take care of-nya sebagai predikat, customer-nya sebagai objek. Terus apa namanya indikator selanjutnya ada estetik, ada affordability, keterjangkauan, ada ambient size. Buatnya Oke. seperti ini, Prof. Mohon koreksinya. Ya, ini teman-teman kembali lagi konsep di Indonesia ya. Jadi terutama di UNJ, Bapak Ibu, UNJ itu banyak dosen kependidikan, ya, banyak dosen kependidikan. Salah satu keahlian atau salah satu yang biasa dilakukan oleh dosen kependidikan adalah mereka membuat soal-soal untuk ujian sekolah, untuk apa namanya, jadi dosen-dosen itu mengajarkan kepada mahasiswa S1, S2, S3 untuk membuat apa namanya sekolah apa Nge-freeze ya, Prof? Ya, dan nge-freeze mungkin. seterusnya. Ya, itu cara orang-orang kependidikan membuat soal. Jadi soal-soal itu nggak dibikin dengan bebas hati, nggak bisa. Itu ada ilmunya, ada strateginya, supaya apa? Supaya misalkan tujuan pembelajaran ini tercapai. Ada CPL istilahnya.
Oke, berbeda dengan yang di perguruan tinggi. Kita bikin soal mungkin lebih lebih free form gitu. Sedangkan di sekolah dari mulai SD sampai SLTA itu ada kaidahnya. Kemudian dosen-dosen ini, dosen-dosen kependidikan ini kemudian mengajar di prodi-prodi non kependidikan. Mereka yang bikin soal, kemudian mereka itu eh, seolah-olah melakukan hal yang benar, membuat indikator penelitian gitu. Dengan menggunakan pendekatan ketika mereka membuat soal. Maka ada istilah indikator, ada istilah butir pernyataan, kayak gitu. Bapak Ibu, ketika kita menulis ini, setiap kan gini, setiap benda mestinya bisa diukur gitu. Sesuatu hal bisa diukur. Misalnya suhu badan kita punya alat ukurnya. Beras bisa ditimbang berapa besarnya, emas karatnya gitu kan. Suhu ruangan juga bisa, cuaca juga bisa, semuanya diukur. Lalu bagaimana dengan pernyataan-pernyataan sesuatu yang sifatnya, kalau tadi kan eksakta gitu kan, berat badan Bu Nani 52 kilo gitu, itu ada timbangannya dan nggak terbantahkan. Bu Nani mau ke Amerika atau mau ke Ranca Ekek, timbangannya sama gitu. Alright? Nah, the problem is bagaimana dengan sebuah pernyataan. Misalkan saya suka dengan eh, suasana hotel ini, misalkan. Nah, sukanya saya dengan sukanya orang-orang kan belum tentu gitu. Belum tentu skalanya sama. Maka dibuat scale. Berapa poin scale-nya? Ada yang 3, 4, 5, 6 gitu. Poin ya, poin itu kayak satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju kan kayak gitu. Itu cara mengukur sesuatu yang sifatnya subjektif dari si eh, pribadi nih, dari si subjek gitu. Kan kalau misalkan atau ada dua, kalau di kita orang bisnis misalkan harga sepasang sepatu merek Adidas 5 juta. 5 juta tuh angka yang pasti kan tertulis di situ 5 juta gitu. Oke? Nah, tapi ketika kita menggunakan ada istilahnya di dalam pemasaran itu perceived price. Harga yang dipersepsikan. 5 juta menurut Pak Asep, ya Allah 5 juta tuh murah banget gitu kan. Ya Allah itu jajan anak gue aja 10 juta sehari, misalkan gitu ya. Persepsi. Tapi Bu Vina yang single parent gitu, menganggap 5 juta tuh wow mahal banget. Nah itu bedanya. Kalau tadi price adalah 5 juta, ya udah 5 juta gitu. Tapi persepsi harga itu menjadi berbeda karena setiap orang memiliki judgement yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, eh, dengan format ini saya bilang ini indikator ini yang saya minta adalah subjek, predikat, objek. Itu yang disebut indikator. Jadi indikator itu bisa diterjemahkan menjadi item, bisa dibunyikan sebagai pernyataan atau statement gitu. Jadi jangan disebut butir-butirnya itu dihapus saja Ibu. Langsung katain coba ya, yang butir pernyataan asli itu dihapus, diganti dengan indikator asli, butir pernyataan adaptasi langsung naik di atas. Dinyatakan itu diadaptasi ya. Nah, indikator yang Ibu tulis sekarang itu lebih kepada dimensi sepertinya. Dan untuk bab 3 kita tidak membahas dimensi. Dimensi itu adanya di bab 2. Kita ngebahas menurut si A, menurut para suraman,
service quality itu memiliki 5 dimensi, yaitu A, B, C, D. Gitu. Menurut Velikova dan Charters, bahwa gastronomi destination image itu memiliki sekian dimensi. Kenapa saya bilang demikian? Karena Bapak Ibu, kita melakukan adaptasi indikator. Jadi kalau kita nanti menguji yang namanya indikator-indikator ini, itu kita menggunakan namanya exploratory factor analysis ya dengan SPSS. Itu indikator si amenities bisa saja kemudian masuk ke indikator estetik gitu loh. Jadi bisa saja bercampur-campur. Terus kita mau bilang apa? Kalau itu terjadi, Bapak Ibu harus turun lagi ke lapangan, data diolah lagi, memastikan bahwa is expensive ini masuk ke amenities, bukan ke estetik gitu. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu berpedoman pada dimensi. Sementara bisa saja Bapak Ibu ini seluruhnya ini jadi masuk ke satu komponen, bahkan tidak ada dimensi gitu. Dan itu sering terjadi kalau pengalaman saya ya, saya mengatakan ini based on my experience gitu. Oke, kecuali Bapak Ibu melakukan penerjemahannya ini menggunakan ahli bahasa. Saya dulu di Australia itu nggak boleh menerjemahkan sendiri. Kenapa? Karena ini bukan bahasa saya, bukan bahasa ibu gitu. Jadi saya harus menggunakan eh, penerjemah tersumpah ahlinya. Jadi saya membuat kuesioner memang dalam bahasa Inggris, tapi kemudian saya adaptasi. Ya subjeknya aja yang diadaptasi atau objeknya saja itu tidak diperkenankan menerjemahkan sendiri. Jadi saya harus gitu karena harapannya soalnya itu indikator itu hasilnya sesuai dengan misalkan gini ya, ada satu variabel terdiri dari 4 dimensi, masing-masing dimensi itu dua indikator Bapak Ibu. Itu bahkan setelah saya menggunakan, jadi dengan sadar saya disarankan untuk ada satu kata yang dirubah gitu. Ada satu kata yang dirubah dan itu akhirnya merubah dimensi itu sendiri. Dimensi yang harusnya 4 itu menjadi 3 saja gitu. Dari satu kata aja Bapak Ibu. Ya, paham maksud saya ya. Jadi Bapak Ibu tolong jangan menggunakan istilah-istilah orang kependidikan kecuali jika Bapak Ibu kuliahnya di manajemen pendidikan atau di PAUD kayak gitu. Mungkin ya. Tapi itu pun jika untuk bikin soal. Kalau untuk bikin penelitian ya seperti yang saya sampaikan. Oke, sampai situ apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih masukannya. Oke ya. Dimensinya dihapus, Ibu. Langsung indikator asli dan indikator adaptasi. Kemudian dimensinya kalau mau dibahas itu di bab 2. Ya. Sementara yang sedang kita lakukan adalah kita sedang menyiapkan konten untuk bab 3. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ini Ya, mangga. Berikutnya siapa lagi yang mau present Prof, untuk izin Prof. indikator-indikator? Pak Dodo, Pak Dodi. Saya Prof, ya izin. Prof, sebelum itu saya mau ke model dulu ya sebentar ya.